di iklan radio tuh kan itu kan lebih ke bisa nge-gimmick juga kan Mas, bisa jadi orang lain menjadi dua orang, bisa jadi cewek, bisa jadi karakter kartun, ataupun bisa jadi orang lain yang sok-sokan jadi antagonis. Itu kan kayak seperti apa ya, kita punya apa, nyawa banyak nih atau kita punya raga di mana-mana gitu kan. Iya. Tapi kesan pesan Mas Irwan nih buat berarti udah mau kelar nih, udah kesan-pesan. belum sih Mas, kita lebih Habis kesan-pesan apa lagi coba saya ngomongnya? Kan sudah selesai ini. oh iya sih. Mungkin kan habis kesan-pesan kan pasti mau bahas yang lain dulu. Oh gitu ya. Jadi nggak cuma Kenapa? Ya oke. nggak cuma iklan radio doang kan. Bisa aja kita kan aku juga advertising, Mas Herman juga dosenku juga. Bisa sharing advertising itu apa ya. Oke. Nah menurut Mas Herman nih kesan pesannya iklan sekarang tuh Mas lebih gimana gitu? Apakah alay, lebay, apa malah semakin meningkat dari tahun ke tahun gitu? Ya sebenarnya sih iklan zaman sekarang itu justru orang makin eksploratif ya. Iya, jadi kalau bahkan saya melihat ada tren baru iklannya zaman sekarang itu tuh mereplay iklan-iklan yang dulu pernah hits. Jadi kan kebetulan saya suka sama Dimas Yadiningrat. Terus Mas Dimas Jaya itu kan pernah yang kalau nggak salah beberapa bulan terakhir gitu ya bikin iklannya Indomilk yang bapak-bapak berempat pada joget-joget. Oh iya. Itu kan settingnya dibikin tahun 90-an. Yeah. Terus dulu juga dia pernah bikin Indo Es Krim Meiji yang membuat casing handphone dari kayu hits kembali. Iya. Naik Raja Wali. Ya yang tebel itu ya. Iya yang tebel, yang dia naik Raja Wali pakai Google Map itu loh. Iya. Sampai ke lokasi. Yang naik burung gitu. Naik burung bener banget. Terus tren Kasidah dulu sempat keren kan dengan lagu perdamaian itu. Iya. Terus sekarang dibawa lagi ke iklan. Yang bom nuklir diledakan. Bom nuklir diledakan, yoi. Bahkan efek dari iklan itu kan Kasidaria dipanggil ke Silicon Device, benar. Dan orang menikmati loh. Iya. Anak muda nongkrong di situ dengan Kasidaria itu berkelas banget. Jadi yang sadar nggak sadar, inilah kalau di iklan itu biasanya kan ada insight ya. Iya Mas. Jadi insight itu kan kita memperhatikan apa sih yang ditonton, yang didengar, yang dilihat target audiens kita di zaman sekarang di masa lalu. Nah, menurutku sih menariknya di Mas J ini tuh dia melihat kayak pas yang Kasidaria gitu ya. Kayak yang dia sasar di sini adalah para pekerja muda menengah ke bawah yang pengen beli baju di saat yang perlu dirayakan ya kayak Ramadan, Natal. Nah, di Ramadan ini Ramayana dengan segala macam diskonnya. Nah, dia ngeliat tuh insight-nya tuh nggak cuma sekedar konten-konten yang ditonton target audiensnya pada zaman sekarang, tapi zaman itu dirunut sampai zaman dulu. Mereka tuh tinggal di tahun berapa sih? Terus kemudian pada saat mereka SMA, SMP, SD di media-media itu yang populer apa? Diangkat kembali. Makanya saya begitu nonton Kanya Ramayana Kasidah gitu ya. Orang kan kemudian jadi populernya tuh saat ada ibu-ibu dalam Magic Jar. Padahal kan sebetulnya begitu muncul Kasidah itu, wah ini zaman kecilku banget ini nih nonton kayak beginian. Dan sekarang muncul gitu loh di media yang sangat digital, di Instagram, di YouTube itu muncul. Kan jadi menarik ya, sesuatu yang biasa ada di TV, di radio, bahkan diperdengarkan di masjid gitu ya. Menjelang pengajian, muncul di YouTube. Ini kan sesuatu yang memorable gitu. Jadi yang udah tonton aja lah gitu. Tapi Mas, iklan Ramayana itu bikin satu keluarga itu tuh keracunan Mas. Oh, kenapa? Serius. Gara-gara iklan itu, ibuku tuh borong baju Mas. Mau puasa. Itu iya, sebelum puasa udah borong baju Mas karena iklan ada diskon. Terus mampir juga ke Matahari ada diskon. Borong Mas itu. Berarti box iklannya ya. Iya bener, itu iklan itu tuh apa ya? Kalau menurut aku kalau menurut aku nih Mas, iklan tuh yang bisa membangkitkan memori, membangkitkan mood kita tuh malah ya cepet laku gitu loh. Iya benar. Iya. Karena kita jadi relate kan sama iklannya. Iya.
Terus Oke. ini Mas, ibuku juga apa? Keracunan iklan Jazz. Iklan jazz. Ya, Jazz sabun itu loh cuci. Sabun Oh, cuci. Ya. itu gimana sih? Aku Nah, lupa. Iklan Rinso sama Jazz kan lebih murah. Jazz tuh. Iya. Nah, ibuku gara-gara ada iklan Jazz, Hah? produk baru langsung borong Jazz. Oh, oke. Karena murah. Karena murah ya? Dan promo. Oke. Itu tuh langsung wah, ini ibuku ngapain gitu. Biasanya kan belinya yang sabun colak ekonomi. Iya. Nanti campur sama Rinso. Ah. Nah, ini tuh langsung beli Jazz yang bener-bener banyak gitu loh, kayak nyetok gitu loh. Yang uang masih diskon katanya. Iya benar benar. Ya itu apa namanya? eh Ibu-ibu kan memang di rumah itu tuh lebih rasional daripada bapak-bapak. Iya, Bapak tuh bener. lebih emosional bisa. Jadi Iya. untuk pertimbangan-pertimbangan belanja bulanan lebih ke ibu-ibu. Dan biasanya Iya ibu-ibu sih. ini memang presensitif nih. Jadi produk-produk dengan harga yang lebih murah dari idolanya. Iya. Nah, aku mau tanya nih Mas, gini ya, kalau iklan foto produk nih, kalau kita foto produk kan pasti, contoh aja foto produk minuman Good Day, Hmm. terus kita cuman foto di target budget cuma 5 juta, 5 juta. 5 juta. Ya, sedangkan yang punya produk Good Day ini bisa menjual lebih dari 100 juta. Nah, itu tuh worth it gak sih Mas buat kita sebagai kreatif, sebagai orang kreatif melihat kayak gitu tuh sebanding gak sih Mas sebenarnya kayak gitu? Ya worth it aja lah. Kan kita apa namanya, saat Good Day itu menjual 100 juta, berarti kan effortnya dari Good Day ini untuk placement iklannya bakal banyak, Oh gitu. ya kan? Iya, Karena 100 juta itu kan saat misalnya harga Good Day-nya satunya 1.000 rupiah gitu ya. Iya. 100 juta kan berarti dia harus menjual 100.000 pack. Iya. Nah, 100.000 pack itu kan kalau dari orang yang nonton 100% yang beli cuma 5%, berarti kan 100.000 pack itu tuh kalau yang nontonnya berarti harus dikali berapa ya? Saya 10% lah, 10% yang beli gitu ya. Iya, iya. Berarti kan 100 kalinya. Berarti kan tadi kalau 100, aku bingung. 100. Ya, jadi Kira-kira aja, Mas, akan banyak yang harus dia placement di berbagai macam media. Nah, saat iya. sekarang itu medianya itu kan sekarang itu nggak cuma masuk ke media mainstream kayak YouTube doang ya, Iya, benar tapi juga masuk ke influencer itu diposting lagi. Iya. Nah, berarti kan ini orang yang melihat karya kita kan semakin banyak. Iya. Ya tinggal bilang aja, oh udah bikin iklan apa yang ini apa namanya, Good Day kemarin, makin banyak orang yang aware kan. Iya, Dan iya bisa sih Mas ya. Lebih sebenarnya apa namanya Mas, saat dibayar sih masih mending Mas. iya. Beberapa kali saya dan tim gitu ya, ya timnya tim cabutan doang sih. Oh iya. Itu pernah diminta presentasi ini. Kita mau bikin, kita punya produk nih, mau bikin campaign TV, radio sama cetak, udah. Ya, Terus kita bikin presentasi nih. Iya. Terus kita diumumin, udah Mas, apa namanya, kita budgetnya belum masuk, jadi belum bisa bikin. Oh iya. Tapi nggak lama kemudian iklan yang kita bikin tampil loh, dibikin sama orang lain. Wah, Idenya dicolong. nah itu parah sih Mas. Tapi Mas, sebagai orang kreatif, aku sih mikirnya ya udah nggak apa-apa. Toh saya yang bikin ide kreatifnya kok, tinggal bikin lagi kan lebih keren. Oh iya, bisa sih Mas. Karena Iya, kan iya. kita Iya, yang iya. bikin ide, toh bikin ide Iya. nggak bayar juga kan. Iya, benar-benar. Jadi ya wes pakai aja, dia tinggal mengklaim aja. Ya Iya sih. itu dibikin sama orang silakan. Kita bikin lagi ide yang baru. Soalnya kan Iya. yang namanya pembuatan ide itu kan berlayer-layer toh. Iya, Jadi benar-benar. jam terbang dalam menggali ide, saya gali ide pertama kali nih saat kita mau bikin Metirta. Iya. Pesannya di sini jernih gitu ya. Yang muncul pertama tuh yang mungkin pertama kali ke Metirta, oh ya berarti kaca, analogi yang bening-bening. Iya, iya. Terus itu idenya udah dipakai nih. Ya udah, level berikutnya lagi saat kita ngide, kaca udah pernah pakai. Kita beningnya analogi ke cewek bening, cowok bening. Iya, iya. Bener-bener bisa. Kayak Apa gitu. ya, apa kita lebih, kalau yang udah lebih ke explore lagi nih, tapi Ya. dengan Ada kata-kata yang beda lagi. iya. Ya, bener-bener. jadi kalau menurutku sih dibayar murah, desain gratisan, itu nggak apa-apa sih karena apa namanya, skill untuk ngide sama uang yang
kan uang ya, apa ya, uang yang dikasih sama klien itu nggak bakal bohong mas. Toh nanti pun nilai kita berapa tuh bakal ngikutin kok dari ininya. Iya, Jadi kalau saya sih ada diniatin nambah portfolio aja udah. Iya. Sama sih mas. Aku tuh paling sebel juga gitu sih mas. Pernah tuh disuruh desain lebih tepatnya desain kayak album gitu. Nah kalau desain album kan pasti banyak tuh foto-fotonya. Nah, itu tuh ya karena apa ya, mungkin masih saudara sih, ya bisa lah pengertian gitu. Ngasih duit enggak mas, dikasih teman terima kasih. Padahal tuh aku jam lembur 2 hari 2 malam, tapi kok dipijat terima kasih kayak habis itu kayak aduh Ya nggak apa-apa. Saya gini mas, sorry. Saat dirimu itu punya skill dalam mengeksekusi, entah itu di desain atau nanti di apa namanya di foto atau di audio, atau sesederhana teman-teman itu punya skill untuk bikin konten TikTok yang cepet gitu ya. Tiap ada challenge baru kan iklan ikut. Nah sekarang itu tuh pola distribusi pesan dalam sebuah produk itu tuh nggak lagi kalau zaman dulu kan pas di TV gitu ya udah jelas nih, kalau di Indosiar, di sinetron, semua ibu-ibu yang nonton di jam itu bakal lihat. Tapi kalau zaman sekarang gitu ya, kita bertiga terus dari sini kita kumpul, kita pulang ke rumah masing-masing, besoknya kita ketemu lagi. Kita nggak bisa ngobrol hal yang sama. Saat di rumah menjelang tidur kita buka handphone, kita bakal lihat sesuatu yang berbeda tiap orang. Tapi kalau zaman dulu enggak, semua orang itu tuh kalau malam ya bakal nonton film yang sama di RCTI atau di bioskop Trans bakal nonton, besoknya kita bisa nonton, ngobrol bareng. Nah dampaknya sekarang itu tuh Bre udah ngeliat nih setiap orang itu punya circle-nya masing-masing. Jadi Bre langsung direct ke situ. Dan apa namanya, ini kalau dari sisi biro iklan gitu ya, kita kecolongan. Karena brand nggak lagi lewat biro iklan, tapi ya brand lewat biro iklan untuk bikin strategi besarnya doang. Dulu kan biasanya terus masuk ke PH untuk produksi. Sekarang nggak, tinggal dipilih aja mau nyasar mana nih. Mahasiswa UMY misalnya, kita mau push penjualan daerah Gamping. Tinggal dicari aja anak-anak UMY di sini yang konten kreator siapa-siapa aja nih yang konten-kontennya itu banyak direct sama anak UMY. Udah, kita kasih produk dia, kita ke sana atau kita brief. Misalnya saya biasa bikin konten TikTok dance challenge gitu ya. Mas ini balap pirik mas, terserah nih dibikin apa. Yang penting bikin satu konten ada balap piriknya, terus followersmu lihat. Wah, itu kayak lebih ke open endorse selebgram gitu ya mas ya. Iya, dan sekarang kan selebgram nggak mesti apa namanya orang yang sudah punya banyak followers ya, tapi followersnya dikit tapi interaksinya intensif. Jadi punya followers 100 gitu nih, tapi 100 itu kenal semua. Tiap komen mesti saling nge-like, saling komen gitu ya. Kan itu berarti interaksinya bagus. Benar. Nah, di sini brand suka. Jadi menurutku sih begitu ada yang gratisan, ya diniatin untuk latihan. Rezeki itu bakal ada kok. Iya benar mas, aku setuju mas. Dan kansnya itu sekarang tambah gede. Iya setuju aku. Project tuh bakal nanti, aku setuju banget. Soalnya lebih tepatnya kayak gini mas, dulu aku tuh dulu juga pernah foto-foto gitu ya, ngajakin temen, ayo foto nih. Nah aku reply ke story Instagram itu, aku jadiin highlight. Nah banyak orang yang ngintip dan itu tuh gak kenal mas sama sekali. Gitu. Jadi gini, kenalin mas, aku temennya ini. Oh alah, berarti orang tahu aku tuh dari temanku, ntar dari temanku lagi gini gitu mas. Terus dari situ aku suka nih kayak kalau foto kan aku hobi tuh. Jadi aku hobi posting lama kelamaan juga nyantol. Nyantol jadi orderan. Kayak gitu. Dan apa ya, kalau dunia kreatif tuh nggak bisa kayak seinstan Indomie gak sih mas? Tapi sekarang gitu mas. Jadi kan saya tuh udah lama nih nggak ngajar copywriting tulisan naskah iklan. Baru sekarang ngajar lagi gitu ya. Terus misalnya bikin materi, bikin headline nih. Jadi kemarin tuh coba iseng googling, nyari buku-buku, gue udah dapat. Habis itu masukin headline. Munculnya itu adalah website yang otomatis bisa bikin headline. Jadi kita tinggal masukin nih produk kita apa, terus kata kuncinya apa. Misalnya produkku stasiun radio gitu ya, kategorinya. Terus kata kuncinya adalah anak muda. Di enter, muncul mas headline-nya. Iya mas, aku juga nemuin itu mas, yang
bisa post contoh nih, mau posting satu foto buat 1 minggu tuh ada 3 kali, itu otomatis yang itu bukan mas website. Iya, beda lagi. Kalau ini apa namanya, generator untuk bikin headline. Oh iya. Kalau itu yang kemarin tuh kayak schedule buat posting gitu mas. Jadi kita nggak usah hari ini posting. Jadi otomatis kayak gitu. Nah itu juga kan menggantikan kerja admin toh. Iya benar. Terus juga saat ngomongin desain juga ada Canva dan banyak efeknya. Ya sekarang sih efeknya semua orang jadi bisa untuk bikin bisnis. Iya. Terus saat modalnya terbatas ya udah fokusmu di operasional produk dulu aja nih untuk promosi pakai yang gratisan dulu. Bener. Nah tapi aku ngeliatnya lagi mas, kan sempet dulu kepikiran itu ya. Wah ini kalau semuanya udah otomatisasi, terus kita ini yang belajar di kreatif, terus gimana nih kehidupan kita? Ternyata saat brand ini sudah mulai mateng, jadi misalnya dia jadi budget untuk produksinya dia udah masuk nih, udah balik modal gitu ya. Bener. Dia jadi punya investasi dana lebih. Dia bakal pengen lihat brandnya berbeda. Saat dia pakai template, tampilannya bakal sama. Saya bikin logo pakai Canva, bikin desain pakai Canva, itu tampilannya bakal sama. Banyak yang bakal nyamain gitu loh style-stylenya. Dia akan, saat dia sudah mulai punya uang untuk investasi, dia akan membuat produknya akan terlihat berbeda. Ya tadi dia akan redesign logonya, dia akan datang ke desainer, minta bikin logo yang di custom, desain pun akan sama, minta berbeda. Jadi kayak ini mas, berarti kayak CapCut, VN. Nah, di CapCut VN itu kan ada template, dan template itu tuh yang buat kreator orang lain. Jadi si CapCut VN ini tuh punya kayak punya karyawan, tapi dia masuknya freelancer gitu. Wah itu dia sebagai orang kreatif juga punya peluang untuk kita kerja. Ya benar. Tapi di sisi lain untuk menjadi kreatif CapCut, kreatif VN itu nggak semudah kayak yang kita bayangin gitu mas. Iya, cuman kalau user mungkin pengguna biasa ya tinggal nikmatin template aja gitu loh. Iya benar. Cuma ini sih mas, jadinya kayak sekarang gitu ya, yang saya rasakan saat saya ngajar di advertising. Kalau zaman sekarang itu tuh yang saya ajarin tinggal ngajarin ide sama strategi doang. Eksekusi itu teman-teman mahasiswa udah jago banget gitu loh, karena yang kemarin aja ya saya dampingi KKN gitu ya. Awalnya itu waktu pada saat kita penerjunan KKN, pihak sekolah minta, mas kita tolong bikin company profile ya. Bayangan saya, company profile itu minimal 20 juta, dan itu kan memang harus ngambilnya pakai kamera yang proper biar hasil beauty shot toh. Terus abis KKN, di akhir KKN saya rekap nih ke teman-teman KKN, gimana kemarin karyanya apa aja? Mas, kompronya kemarin udah kita bikinin loh. Lah, bikin pakai apa? Handphone. Jadi asal aku tanya aplikasinya apa ya, macam-macam mas aplikasi yang dia mau kita gabung-gabungin. Secara fungsi it's work. Ini adalah company profile. Mereka ambil semua dari handphone termasuk editnya. Cuma memang secara kualitas berbeda. Nah tapi di sini menariknya teman-teman ini tahu kalau company profile yang mereka bikin itu akan dipostingnya di Reels sama di TikTok. Jadi mereka bikin vertikal dengan file yang tidak begitu besar, jadi mudah untuk di-share. Dan itu jadi loh. Keren. Cuma menggunakan handphone, budgetnya terbatas. Jadi mas. Kalau ngomongin kayak gitu tuh, sekarang tuh kita permasalahan di sini tuh adu kreatif sama kreatif thinking mas. Itu yang aku alamin sekarang tuh ya itu yang aku butuhin. Aku tuh pengen belajar yang lebih gila lagi nih soal kreatif thinking. Cuman di sini rata-rata orang yang kreatif gila ini mesti ngomonginnya yang sama. Padahal mereka punya strategi nih. Pada strateginya mereka tuh nyolong dari kita tuh nggak taunya apa. Sebenarnya malah kayak gitu mas. Aku tuh dapat bocoran dari konten kreator orang Semarang juga tuh kayak gitu. Dia kan kayak nge-review barang. Nah, terus nge-review kayak ngeprank kayak gitu. Ternyata tuh mereka risetnya tuh karena yang orang itu pengen belajar, malah kita ngambil dari konsep itu. Jadi konsepnya ngambil dari apa yang lagi ngetren gitu. Iya. Kayak gitu. Ya itu sebenarnya sih balik lagi ya mas ya. Di media mainstream pun dulu seperti itu. Saat dulu
lagi ngetren apa namanya sinetron, Iya. semua stasiun TV bikin sinetron. Langsung musim Saat prom. dulu lagi ngetren apa namanya audisian, Iya. semua TV bikin. Sebetulnya tren itu kan yang sekarang kemudian bergeser ke sosial media. Nah sebetulnya yang jadi apa namanya pegangan anak iklan nih, Iya. iklan itu biasanya membuat sebuah produk harus berbeda kan. Iya, Jadinya benar. harusnya sih saat kita harus tahu tren sekarang apa. Untuk tahu kita bisa beda. Jadi kita harus ngikutin tren kita sekarang trennya apa, tapi nggak untuk ngikutin tren untuk bahasa kita di iklan biasanya tren itu ada layer 1. Iya. Oke, layer satunya kayak gini nih. Semua orang melakukan hal yang sama. Kita harus pindah ke layer 2. Sesuatu yang beda sama itu. Iya, Nah, beda ini tuh bisa yang dulu udah pernah ada, yang sekarang nggak pernah muncul lagi. Jadi iya. dan itu biasanya masuknya ke attitude dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar-benar. Berani beda. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari saat semua teman-teman saat trennya sekarang lagi pakai Iya. panel semua nih. Iya. Kalian datang ke sini pakai baju polkadot atau datang pakai baju piyama untuk ke kampus nggak apa-apa tuh untuk aurat. Iya. Iya, bener sih mas. Kalau sebenarnya iklan tuh kayak dunia yang penuh abstrak kalau menurut aku sih. Soalnya pemikiran iklan tuh pasti tuh orang-orang kreatif tuh kadang tuh nggak masuk akal. Tapi kok kalau dipikir-pikir menarik dan oh iya logikanya tuh emang benar-benar di luar nalar gitu. Oke, masalah gini mas. Kalau angle-nya kita dari sisi komunikasi, jangan Iya. sampai kan itu abstrak mas malah. Iya bener ya. Jadi gini, dalam pola pikir kreatif itu ada Iya. black box, ada white box. Kalau kita yang biasanya komunikasi, itu kita white box. Jadi kita berangkatnya dari strategi dulu, baru masuk ke ide. Jadi gampannya gini nih, kita mau bikin iklan nih. Tadi ya, ada Wimya Tirta. Kita mau ngomong sama siapa nih? Oh, ngomongnya sama mahasiswa. Mahasiswa ini butuhnya apa, pengennya apa. Udah, habis itu kalau dia riset, produk, kayak riset risetnya gitu ya. dulu. Siap. Habis dari situ kita ketemu pesannya nih. Oh, ternyata mahasiswa ini butuh sehat, tapi dengan biaya yang murah. Oh iya iya. Wimya Tirta hadir dengan apa namanya biaya terjangkau lebih murah dari Aqua. Nah akhirnya ketemu kan di situ tuh murah itu nggak harus mahal. Iya, Nah ini baru masuk ke ide. Nanti cari idenya nih. Idenya apa sih kalau yang murah-murah aja bisa sehat? Oh apa namanya kita balik lagi ke tradisional misalnya. Oh, iya, Toh iya, iya. selama ini pun kita misalnya makan beras lalap yang kita panen sendiri justru lebih sehat karena nggak ada pestisida yang kita nanam sendiri. Iya. Nah, ide-ide kayak gitu diangkat. Itu white box. Kita berangkat dari jadi Strategi. segila-gilanya. Nanti coba deh lebih tradisional lagi apa? Sampai apa namanya? Kita bikin hidup kita sendiri misalnya sampai jadi kita coba lebay-lebay kan saking tradisionalnya, saking mandirinya. Nah, itu pola pikir white box. Iya. Tapi kalau black box ini biasanya teman-teman DKV ini, teman-teman yang basicnya art. Oh gitu. Jadi saya pernah dulu brainstorm sama teman pantasnya art director. Wan, ini ada gambar apa namanya garis-garis gitu bagus banget nih warna-warni. Depannya bawahnya ini aku kasih logo Frisian flag. Nah, bikin deh. Konsepnya gimana, strateginya gimana, serah kamu deh. Katanya gimana, serah kamu dah. Iya iya. Jadi iya. eksplorasi mereka itu lebih banyak mengeksplorasi visual. Jadi misalnya ada tekstur nih, tekstur ini nanti kita pikir yuk kita sambungin yuk untuk jadi iklan apa namanya kacamata atau iklan santan gitu. Oh iya. Baru dipikir strateginya gimana. Jadi trigger mereka biasanya dari itu atau kalau audio sih yang art biasanya dari musik-musik, Iya itu yang sound sound, yang dibikin. big sound, Big sound. efek, Mm-mm. itu yang bikin manual semua. Ya itu ditarik ke ini ditarik ke ide. Nah makanya tadi sebetulnya saat kita memahami iklan terus kita belum dapat korelasinya, nah itu menariknya mas. Oh iya. Ini sebenarnya korelasinya apa sih buat ke ini ya ke target audiensnya kayak gini, terus ke kalau kali ini ditonton sama aku pernah nyetel nggak sih iklan yang apa namanya Beauty Woman punyanya aku lupa. Jadi iklan underwear buat cewek. Iya. Visualnya itu adalah seorang siswa SMA yang udah punya anak dan di situ dilihatkan dramasinya itu adalah bagaimana dia digosipin sama orang-orang sekitarnya kalau dia tuh punya sugar daddy lah, dia simpenan lah, dia macam-macam. Terus di endingnya dia diliatin kalau dia tuh pas lagi mau buang sampah dia nemu bayi dan akhirnya dia rawat. Di iklan pitching iklan gak sih mas? Iya ya, aku lupa dulu. Nah,
Iya. Iya, kalau Iya, bener-bener. dilihat di sini kan apa namanya? Aku mau ngomong apa tadi, aku lupa. Oh iya, ide itu kan bisa apa namanya? Aku mau apa tadi tuh? Storytelling apa? Jadi pokoknya ide tuh bisa storytelling lah gitu. Oh ya, lebih ke ini apa? Hal-hal yang apa bisa menjadi abstrak tapi bisa menjadi alur cerita gitu. Iya benar. Iya. Ya kita udah ngomongin beberapa banyak hal sih Mas Di. Oh, oke. Lebih tepatnya kita kayak materi matkul kelas ya Mas. Iya, maafkan ya, jadinya malah kuliah ini. Tapi seru sih Mas, aku sebenarnya. Ya alhamdulillah kalau seru. Ya, aku tuh pengen banget loh dari awal-awal semester itu tuh pengen ngobrol gitu, pengen sharing-sharing gitu. Ambo iya. Apa Mas? Ambo iya ngobrol. Iya Mas, serius Mas. Soalnya apa ya, dari segi Mas Erwan tuh emang sosok-sosok dosen apa di abstrak tapi itu keren, yang apa ya, the best lah menurut gua. Soalnya aku tahu Mas, dunia industri kreatif itu tuh orangnya tuh abstrak lagi Mas. Aku punya temen nih di ISI. Dia tuh anak fotografi plus seniman yang melukis pakai tangan. Oh ya, jangan pakai kaki Mas. Iya. Itu tuh dia tuh emang bener-bener kayak orang gila Mas, gembel banget. Karena ya bentar, jurusannya di kafe apa ya? Soalnya ini semester 2-3 itu tuh dia tuh sampai ngelebur terus Mas, bikin Nirmana 3D kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu tuh bener-bener wah emang kreatif tuh kayak gini gitu loh. Ya itu sebenarnya kan kalau sebenarnya sih lebih banyak eksplorasi ya. Iya benar. Eksplorasi ya, memang kalau diisi banyak tugas-tugas yang eksplorasi visual, eksplorasi audio, foto, ya gitu sih jadinya banyak referensinya. Mungkin nih next bisa bahas tentang kreatif ini Mas. Oke, boleh. Kreatif harus apa Zudan dong. Oh iya, tapi kreatif ini yang aku maksud ini lebih ke advertising gitu. Advertising, Iya. oke. Soalnya apa ya, aku lagi suka banget nih tentang kayak dunia kreatif iklan, terus kreatif apa namanya, sandiwara gitu. Nah, apalagi kan kakakku ini anak di kafe juga gitu. Oke. Jadi kita kayak aku sama kamu tuh bisa kayak kolaborasi gitu loh. Oke, atau kita bisa kolaborasi Mas? Boleh, Kolaborasi untuk bikin iklan layanan masyarakat gitu, boleh nggak nih? Wah, bisa Boleh ya, banget sih oke. Mas. Oke, boleh. Kita cari ide dulu ya. Iklan radio selalu welcome kalau kita bisa membangkitkan kreativitas teman-teman gitu. Oke, soalnya sih kalau bikin iklan layanan masyarakat di studio mahal ya. Jadi tuh, Bisa. dulu tuh sempat mendampingi teman-teman yang mau belajar iklan. Iya. Ada komunitas iklan namanya kelompok belajar bikin iklan otak-atik kotak. Iya. Terus kita kan sering bikin skrip-skrip radio. Terus kita biasanya eksekusinya di rumah audio. Itu punyanya alumnus juga, angkatan 2005. Iya. Nah itu lumayan sih, tapi bagus. Iya. Bagus, hasilnya bagus sih. Jadi kita tinggal skrip, terus bawa talent, briefing, ntar jadinya keren. Cuma ya mahal. Nah, kalau saya teman-teman di sini bisa mengakomodir, saya akan lebih gembira. Yang penting mah kayak alat tuh bisa dipinjem tuh gas kita Mas. Soalnya di produksi iklan sendiri ini ya, terutama yang teman-temanku dari produksi ini, mereka aku latih ya kayak gitu Mas, kayak bikin radio exposure. Ini kan kayak program kerja kita tuh, radio exposure, view, itu kan bener-bener yang apa, mengolah creative thinking gitu. Ya benar. Bikin iklan radio itu kan nggak semudah orang ngomong gitu. Terus bikin bridging di radio juga nggak semudah orang ngomong alah cuma radio komunitas kayak gini. Nah kayak gitu nggak, ya mungkin kita bisa kolaborasi lagi gitu loh. Oke, iya sih sebenarnya kalau saya lihat ini kan radio komunitas adanya di Festival UMY gitu ya. Ya kita bisa apa ya, berkolaborasi untuk membuat iklan untuk kita sendiri. Atau juga apa namanya, resikonya juga apa ya? Ya nggak kalau bikin iklannya masih biasa-biasa ya nggak apa-apa juga kan, kita masih belajar toh. Nggak harus dituntut saat teman-teman sudah di radio beneran. Kan ada risiko saat iklan itunya nggak keren bisa dikomplain sama klien, atau misalnya sudah di radio bikin iklannya wah sama yang senior kemarin aja lebih keren nih, ada risiko untuk tidak di ACC. Tapi karena di sini masih ruang belajar, ya udah bikin aja sebanyak-banyaknya. Tapi kerennya di sini ini Mas, iklannya itu sampai iklan UMY ya.
terus ada tawaran lagi tuh, iklan apa sih kemarin itu? Grab, tapi apa? Iya, iklan Grab mas itu. Hmm. Itu tuh sampai masuk Ikom Radio mas. Placement di sini. Iya. Oh, tapi, oke. Kan belum. cuman karena kita masih radio komunitas kan, tapi kita tuh radio komunitas tapi nggak kayak komunitas, malah lebih ke udah meluas gitu loh mas. Kita standarisasikan radio-radio kayak Suara Gama dan Radio Jogja kayak gitu-gitu. Jadi kita memang bener-bener teman-teman nih yang kece-kece, kita gembleng yang wow gitu. Cuma ini apa Kita namanya? Mas Tomo juga. Iya benar. Teman-teman jangan sampai profit oriented ya. Iya. Jadi di sini bahayanya kalau masih belajar udah profit oriented nggak bakal berkembang. Wah, benar sih. Jadi Itu benar. ya wes kalau ada saya dari apa namanya teman-teman teknik kolaborasi, mereka mau bikin acara minta tolong bikinin iklannya, bikin aja. Iya Atau sih. Ya, di belakang kayak kampus kan gitu, ada Mas. banyak sekali usaha-usaha ya. Iya. Nah kita Iya. bikinin iklan buat mereka Iya, gitu. benar-benar. Atau mereka minta tolong bikin aja placement di sini, placement. Ya karena Saya jadi challenge sih, Iya, semakin challenge banyak bener. tonton bikin kan e-com radionya jadi kelihatan keren gitu loh. iya, Wah, benar-benar. saya di sini angkatan sekarang bikin kan karya filenya nggak hilang toh, terus Nggak ada di sini kan. iya. Masih jadi arsip. Iya. Oke mas, karena kita udah bicara banyak hal nih. Iya, nggak nggak cuma kerasa hampir sejam iklan. ya. Iya. Nggak cuma iklan radio nih. Ha-ha. Mungkin kita bisa ngulik-ngulik lagi tentang creative thinking ataupun saya dunia kreatif lah mas. Oke, siap. Apa cukup sekian ya e-commerce. Ya. Tetap stay tune di iPod kita, e-com podcast. Oke. iPod ya, nggak iPod. 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 Oke. Setiap 2 minggu sekali Ha-ha. pasti kita menghadirkan orang-orang keren, terkece, termotivasi. Pokoknya mantep deh. Ya. Dadah. Dah.